Orang tua itu ternyata benar-benar sakti. Kiai Ageng Linggajati memang seorang ulama yang sakti beli tanding. Wajar kalau dia terkenal. Tapi dia manusia biasa. Sehebat-hebatnya manusia yang sakti mandraguna, pasti punya kelemahan. Memang setiap manusia punya kelemahan. Tapi tidak gampang untuk mengetahui kelemahan orang lain. Melanjutkan alur cerita film Legenda Gunung Merapi. Inilah lanjutan cerita dari episode 68, di mana, dalam episode 68 telah diceritakan, bahwa Mayang Sari dan Bakaulung sedang melakukan serangan jarak jauh, untuk menyerang Kiai Ageng Linggarjati. Bukan hanya itu, mereka berdua pun dibantu oleh mak lampir dengan ilmu yang mematikan. Namun pada saat itu, ketiga ilmu yang mematikan tersebut tidak mampu membinasakan Kiai Ageng Linggarjati. Malah sebaliknya, ilmu yang dilontarkan oleh mak lampir bertolak balik, sehingga Paso Benggala mak lampir muncrat dan mendidih. Tidak hanya itu, Bakaulung dan Mayang Sari pun terlempar sejauh 2 meter. Hal itu dilakukan karena suruhan orang Belanda Kapiten de Pos. Karena Bakaulung dan Mayang Sari berharap imbalan besar dari Kapiten de Pos. Namun hal itu hanya sia-sia. Bila sobat ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton episode sebelumnya dengan durasi full. Biar tidak gagal paham, kini Mayang Sari dan Bakaulung pun sedang mencari akal selanjutnya untuk membinasakan Kiai Ageng Linggarjati. Guru! Kebetulan, Guru. Kami sangat membutuhkan pertolongan Guru. Apa kalian sudah tidak bisa apa-apa? Kami sudah berusaha, Guru, tapi gagal terus. Kalau kalian hanya mengandalkan kesaktian, kalian tidak akan bisa mengalahkan Kiai Ageng Linggajati. Karena dia dibantu tentara dari langit. Jadi harus dengan apa, Guru? Cari kelemahannya. Bagaimana mungkin kami bisa mengetahui kelemahan Kiai Ageng Linggajati? Kami tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumahnya untuk melakukan penyelidikan. Cari murid kesayangannya. Tanyakan, apa kelemahan gurunya? Seorang murid tidak mungkin akan mengatakan rahasia gurunya. Diam. Bisanya kalian hanya membantah. Belum dicoba sudah banyak mulut. Lakukan saja perintahku. Cari murid Kiai Ageng Linggajati yang bernama Jakawardana. Biar aku yang membuat bocah itu bicara. Lakukan. Keesokan harinya, mak lampir pun mencari simpatik berpura-pura jadi orang miskin. Pada saat itu kebetulan Jakawardana sedang berangkat menuju ke sawah untuk bertani. Dengan welas asih Jakawardana, sang nenek pun dibantu membawa barang bawaannya, yaitu sebuah karung yang dekil. Tidak tahu isinya apa. Nenek! Biar saya yang bawa, Nek. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali. Nenek mau kemana? Mau ke depan. Menunggu gerobak yang mau ke pasar. Di depan situ. Nenek dari mana? Karangmoncol, nak. Karangmoncol? Jauh sekali. Harus menyeberang Kali Sapu segala. Nenek sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi nenek sendiri yang harus mengerjakannya. Sudah sampai, nak. Letakkan saja di sini. Anak mau kemana? Mau ke sawah, Nek. Ini hadiah dari nenek. Untuk kamu, pemuda yang baik. Ambillah, ayo. Ambillah. Terima kasih, Nek. Di sisi lain, kini Bakaulung, Kalawika, Banuseta, dan Mayang Sari pun sudah kehabisan akal untuk membinasakan Kiai Linggarjati. Namun Bakaulung ada ide terbaru untuk mencari kelemahan Kiai Ageng Linggarjati. Dan aku akui, Kiai Ageng Linggajati memang seorang ulama yang sakti beli tanding. Wajar kalau dia terkenal. Tapi dia manusia biasa. Sehebat-hebatnya manusia yang sakti mandraguna, pasti punya kelemahan. Benar, aku setuju dengan Bakaulung. Kiai Ageng Linggajati pasti punya kelemahan. Dan kelemahannya itulah yang harus kita manfaatkan. Memang setiap manusia punya kelemahan. Tapi tidak gampang untuk mengetahui kelemahan orang lain. Serahkan kepada Kalawika. Aku? Tanyakan pada Jakawardana. Benar, Ki. Jakawardana murid Aki Kalawika, meskipun dia sudah pindah berguru kepada Kiai Ageng Linggajati. Tapi dia masih tetap hormat dan patuh kepada Aki sebagai bekas gurunya.
Oh iya, kenapa aku tidak berpikir jauh itu ya? Lalu kemudian, setelah menemukan ide baru untuk membinasakan Kiai Linggarjati, Kalawika pun menemui Jakawardhana sebagai muridnya Kiai Linggarjati. Kebetulan Jakawardhana baru saja tiba di gubuk sawah. Kalawika pun menanyakan tentang ilmu yang didapat dari guru Linggarjati. Hal tersebut Jakawardhana tidak mencurigai bahwa Kalawika menyimpan dendam kepada sang Kiai, padahal sedang mencari tahu kelemahan gurunya. Aku mencari kamu kemana-mana. Syukur kita ketemu di sini. Bagaimana? Kamu kerasan di sini? Kerasan, Guru. Belajarlah yang rajin. Sebab kamu sangat beruntung bisa berguru kepada Kiai Ageng Linggajati. Seorang kiai yang sakti mandraguna. Ya, Guru. Sudah sampai pada pelajaran ilmu kedikjayaan? Sudah, Guru. Sudah berapa ilmu kedikjayaan yang kamu kuasai? Baru 2, Guru. Itu pun baru tahap dasar. Ajian Gelang Geni dan Ajian Taji Buana. Bagus. Kalau kamu tekun, giat dan rajin, kamu akan sampai pada ilmu kedikjayaan andalan gurumu yang nomor 1. Yang tidak ada seorang pun bisa menandinginya. Sehingga membuat nama Kiai Ageng Linggajati sangat terkenal. Yaitu Kenapa aku jadi lupa? Ajian Tawakalan Ahadi. Ajian Tawakalan Ahadi? Bukan Ajian Tapak Sejati? Bukan, Guru. Ajian Tapak Sejati bukan yang puncak. Puncaknya itulah tadi, Tawakalan Ahadi. Oh ya? Ajian Tawakalan Ahadi itu sangat luar biasa. Karena bersumber pada kekuatan yang pasrah kepada Sang Pencipta. Karena pasrah menimbulkan benteng perlindungan Nur Sejati. Ilmu kesaktian apapun tidak akan bisa menembus Nur Sejati. Ilmu kesaktian apapun pasti ada kelemahannya. Begitu juga dengan ilmu Ajian Tawakalan Ahadi, pasti punya kelemahan. Benar, Guru. Saya percaya itu. Tapi kelemahan ilmu kesaktian Kiai Ageng Linggajati itu, saya tidak tahu. Aku mengerti. Sebab kamu belum sampai pada pelajaran itu. Laki-laki kok senang boneka, seperti anak perempuan. Buatan Belanda lagi. Melihat boneka ini, rambutnya pirang, matanya biru, aku jadi teringat kepada Karen, anaknya Kapitan De Vos. Boneka ini kamu beli atau... Pemberian orang, Guru? Dari Karen? Bukan, Guru. Dari seorang nenek-nenek yang saya bantu membawa barang kemarin siang. Saya heran sekali. Nenek-nenek yang miskin begitu punya boneka sebagus ini. Dan bukan boneka biasa, tapi boneka Belanda. Mungkin si nenek itu pernah bekerja di rumah Karen. Lalu diberi hadiah boneka ini. Guru kenal dengan Karen? Dengan Karen tidak. Tapi dengan bapaknya aku kenal baik. Kenalkan saya dengan ayahnya, Guru. Untuk apa? Kamu suka pada Karen? Baik. Kamu boleh ikut dengan aku ke rumah Karen. Oh, terima kasih, Guru. Tapi tidak mudah bagi saya untuk bisa keluar dari padepokan ini. Kamu harus mencari alasan yang kuat dan masuk akal. Setelah mendengarkan perkataan guru pertamanya, Jakawardhana pun pamit kepada guru Linggarjati untuk meninggalkan padepokan itu. Dengan alasan apa yang dikatakan Kalawika? Bukankah belum lama ini kamu sudah pulang? Saya bermimpi bertemu dengan Bapak Ujang Karim almarhum. Beliau berpesan agar saya membersihkan makamnya. Dan apa? Dan disuruh Disuruh apa? memelihara sawahnya. Berarti kamu akan pulang selamanya. Iya, Guru. Lalu bagaimana dengan pelajaranmu? Kamu kan belum tamat. Memang, Guru. Baiklah, aku izinkan pulang. Kalau nanti kamu ingin melanjutkan pelajaran, jangan kemana-mana. Kamu harus kembali ke sini. Baik, Guru. Sang guru pun mengizinkan kepulangan Jakawardhana karena alasan yang masuk akal. Akan tetapi, sang kiai pun sebetulnya dengan alasan tersebut tidak yakin. Sebab kepergian Jakawardhana sang kiai pun ada firasat yang tidak enak. Biasanya firasat yang tidak beres. Tuturnya. Aku punya firasat yang tidak enak. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Bagaimana? Berhasil?
Berhasil. Bagus. Sekarang kita temui orang-orang yang bisa membawa kita ke rumah Kapiten De Vos. Loh, bukankah guru sendiri kenal baik dengan Tuan De Vos? Memang. Tapi menemui orang Belanda yang pangkatnya tinggi seperti itu, kita harus melalui orang-orang kepercayaannya. Supaya lebih lancar. Dan kita bisa bicara dengan leluasa dengan Tuan De Vos. Baik. Inilah kawan-kawanku yang bisa membawa kita ke rumah Tuan De Vos. Apakah kita bisa berangkat sekarang? Bisa. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.